Selamat siang Susi, apa kabarnya? Iya, kabar saya sih baik, tapi kayaknya teman-teman yang megang porto konglomerat nih kurang baik nih saya. Oke, nah ngomong-ngomong saham konglomerasi yang kurang baik, nah apakah sebetulnya melihat pergerakannya dalam 2 pekan terakhir yang bisa dikatakan cukup lusuh gitu ya, bahkan ada beberapa pergerakan saham konglo yang berguguran, apakah bisa dikatakan bahwa masa kejayaan saham konglo ini berakhir di Januari atau jangan-jangan masih ada yang nanggung nih? Ya sebenarnya mungkin banyak ya pertanyaan, ini kan mau menjelang MSCI gitu ya. Tapi kenapa 2 minggu sebelum, bahkan 3 minggu ya, minggu kemarin gitu ya, 3 minggu sebelum menjelang MSCI, kok saham-saham konglo yang punya potensi masuk di indeks MSCI Februari, kok justru koreksinya tuh cukup tajam. Paling kelihatan itu kayak PTRO. PTRO itu udah 2 kali ARB, ya padahal dia gede banget gitu kan, harga sahamnya kan sampai belasan ribu gitu ya, sampai sekarang udah 1 digit lagi, di bawah 1 digit, kemudian turun lagi gitu. Kalau saya sih melihat karena kan beberapa investor asing itu udah punya banyak harga bawah Sasa. Jadi wajar aja sih kalau ada aksi taking profit, karena kan orang juga pasti pengen ngambil cuannya gitu. Tapi kalau saya melihat beberapa akhir hari ini ya terutama ya, ketika saham-saham konglo ini berguguran, itu asing tuh sebenarnya ngoleksi barang lagi loh. Jadi dia ketika punya barang bawah, dia jual di atas, kemudian barangnya diturunin, dia beli lagi. Karena menjelang potensi MSCI ya harusnya saham-saham ini seminggu sebelumnya ya, paling potensial, itu harusnya naik. Ini kan masih 2 mingguan, menurut saya sih masih wajar aja. Apalagi kalau teman-teman lihat kayak saham Bumi yang paling kelihatan ya, saham-saham Bakri yang tadinya naiknya gacor banget, kemudian udah mulai koreksi. Kayak BlackRock, kemudian Dimension Fund, Dimensional Fund itu udah ngoleksi lagi barang-barang saham-saham Bakri. Berarti kan di sini ada potensi, ada kepercayaan bahwa emiten-emiten ini tuh sebenarnya masih punya potensi besar benar-benar masuk MSCI. Cuman ya wajar aja sih ada taking profit. Oke, dan kalau berbicara soal saham Bumi sempat terjadi transaksi crossing juga ya, ini seperti apa sih Susi maksudnya? Nah ini sebenarnya menarik banget nih Sasa. Jadi waktu kemarin tuh tanggal berapa saya agak lupa gitu ya, tanggal 19 Januari. Jadi 19 Januari itu ada transaksi crossing ya. Jadi crossing itu cuma kayak pindah barang. Pindah barang itu senilai memang transaksinya gede banget. Sekitar itu kalau kurang lebih 6,9 triliun atau 182 juta lot. Ini kan tadinya digadang-gadang bahwa Chengdong yang biasa menjadi pemberat saham Bumi keluar kan, karena kan kurang lebih sekitar 4%-an. Tapi ternyata bukan. Kalau teman-teman lihat transaksi crossingnya di pasar nego itu kode emitennya adalah kode emiten RB ya. Jadi Ina Sekuritas. Nah teman-teman harus tahu Ina Sekuritas itu adalah salah satu broker yang biasa dipakai oleh grup-grup Salim. Ya, grup-grup konglomerat. Nah jadi sebenarnya ini cuma tukar barang aja. Jadi kemarin yang jual itu kan namanya TGIL ya, Treasury Global Investment Limited. Nah dia ngejual, kemudian yang ngebeli itu kalau saya sih memperkirakan adalah salah satu nomine dari Salim ya, atau orang-orang Salim gitu. Karena jadi mereka cuma tukar-tukaran barang yang memang menggunakan sekuritas yang biasa digunakan. Nah teman-teman harus tahu juga untuk Treasury Global Investment itu pemegang sahamnya ya di dalamnya itu sebenarnya ada keterkaitan dengan Salim sama Bakri juga, karena pemegang saham Treasury Global Investment itu ada 2 ya, paling gede itu Match Energy itu sekitar 83% ya saham TGL-nya. Nah ini tuh perusahaannya tuh dikendalikan oleh Anthony Salim ya, kemudian sama ada beberapa tokoh lah, tapi yang paling gede emang Anthony Salim. Kemudian ada Aswana Pinastika Investasi atau API, ini adalah yang dikendalikan oleh Agus Projo Sasmito. Jadi sebenarnya masih di lingkungan gitu juga. Nah Match Energy kalau teman-teman lebih rinci lagi itu 42% milik Anthony Salim, kemudian 42,5% Bakri, kemudian 15%-nya Agus Projo Sasmito. Jadi sebenarnya orang-orang itu lagi kok. Jadi barangnya tuh di situ-situ aja sebenarnya. Nah apakah artinya transaksi crossing ini juga menjadi upaya ataupun strategi dari Bumi sendiri, mengingat ada juga aturan terbaru dari MSCI? Nah iya ini menarik ya. Di Februari kan aturan MSCI itu belum berlaku ya, yang ada perubahan free float gitu ya. Itu berlakunya di bulan Mei. Menurut saya Salim ini cerdik banget. Jadi kan kalau aturan yang bulan Mei itu kan dimana kalau PT itu sekarang sudah tidak terhitung free float ya. Jadi ada beberapa yang PT kalau apalagi
terdaftar di KSEI itu nggak masuk dalam free float. Nah jadi akhirnya PT-nya ini dikurangin porsinya banyak, kemudian dimasukinlah nama perorangan atau yang saya bilang tadi nomine-nomine dari orang-orang Salim. Nah jadi kan ini nanti nambah free float. Jadi Bumi potensi Februari itu udah ketahuan banget ya, menurut saya sih akan masuk. Berarti dia ada potensi, memang dia mengincar MSCI Mei, dia harus masuk lagi gitu. Jadi bertahan. Jadi tidak hanya mengincar di Februari tapi juga berlanjut iya, lanjut ya? di bulan Mei gitu. Apalagi kan kemarin dia masih ada sisa obligasi itu sekitar 3 triliun ya. Dia kan kemarin ngumpulin obligasi 5 triliun udah dipakai sebagian buat akuisisi. Bayangin sisa 3 triliun nggak mungkin sekelas Salim itu, grup Salim itu nggak diapa-apain. Menurut saya dia pasti akan akuisisi lagi karena dia sedang mengincar sekitar 50% bisnisnya itu bukan batu bara lagi. Harus non segmen batu bara. Jadi dia ngincer EBITDA sekitar 50% itu bisnisnya non batu bara kan kemarin udah kayak akuisisi emas, tembaga, bauxite. Ada diversifikasi ya? Iya, jadi pasti nanti yang sisa 3 triliun itu pasti buat diversifikasi bisnis lagi. Oke, lalu bagaimana dengan mungkin emiten-emiten konglo lain lagi selain Bumi? Ya kalau Dewa sih udah ketahuan ya, dia juga ada beberapa ekspansi bisnis yang lagi dijalani. Cuma kan masuknya ke small cap ya, nggak kayak Bumi kan standar indeks yang gede. Nah kalau yang emiten lain paling simpel, paling kelihatan itu adalah PTRO sih. PTRO ini kemarin ARB 2 hari beruntun, sekarang hari ini turun lagi 7% di sesi 1. Kalau saya sih melihat memang emiten-emiten dari terutama Prajogo Pangestu kan biasanya lumayan bisa nopang ISG. Nah beberapa hari ini kan bukan PTRO aja, kayak Cuan, kemudian kayak Brand, bahkan kayak TPI, ACDA, itu kan ambles semua gitu. Kalau saya sih melihat emiten-emiten untuk kayak Prajogo Pangestu memang sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Mungkin hanya tersisa PTRO yang masih punya sedikit peluang karena ada potensi masuk MSCI. Tapi kalau saya melihat justru sekarang asing lebih cenderung kembali mengoleksi emiten-emiten yang justru banyak melakukan diversifikasi bisnis atau akuisisi ataupun dia berganti bisnis plus ada backdoor listingnya. Kalau saya sih melihat jadi sudah mulai ya. ada bisa dibilang rotasi begitu ya, tadinya dari mungkin saham-saham konglo, sekarang investor ataupun mungkin pelaku market yang cukup big ini beralih ke saham-saham yang justru ada potensi tadi backdoor listing.